We were hoping for something different. You want to hear this story or not? I do apologize. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Aileen sedang berolahraga dengan Aceng. Di waktu itu Aceng melanggar aturan tidak tertulis sehingga Aileen langsung memberi kepalan tangan. Ketangguhannya ini bisa membuat Aceng begitu penurut agar memberikan semua isi dompetnya. You're gonna hand over your wallet real slow. Now you're gonna pay. Real ignorant about life. A lot younger. Sebelum lanjut, jangan lupa kasih like video ini atau mau komen-komen juga boleh, bebas buat Brody mah ya. Dan inilah setelah itu Aileen masuk ke sebuah pantai pribadi yang dimana ada beberapa orang bernama Jessica, Asep, dan Acai sedang berpesta. Aileen yang melewati mereka langsung dihampiri oleh Jessica. Entah kenapa dan ada apa, Jessica ini tiba-tiba saja ingin berkenalan dengan Aileen. Mungkin aura-auranya ini bikin penasaran kali ya. Nah, Aileen setuju bergabung dengan pesta mereka, namun Acai yang tekaup melihat wanita cantik langsung menghampiri dan menggodanya. Dengan tangguh gagah berani, Aileen langsung membuat Acai ciut begitu saja. Kemudian dia memilih pergi dari sana. Get off, relax. You don't know a goddamn thing about me. Jessica yang merasa tidak enak terhadap kelakuan Acai kembali mengejar Aileen. Dia sangat ingin berteman dengannya, bahkan Jessica juga mengajak Aileen agar menginap di rumah Jessica. Nah, Aileen yang sebatang kara dan tidak mempunyai tempat tinggal pun menyetujui tawaran itu. Pada malam itu keduanya berpesta sampai Jessica tertidur lelap, merasa tidak enak tidur di kasur empuk. Aileen turun dari ranjang dan memilih tidur di bawah. Keesokannya setelah mandi, Aileen turun dengan mengenakan piyama. Jessica mengenalkan Aileen kepada ayahnya, sebut saja Robi. Oh iya boy, Jessica ini anak konglomerat tajir melintir, yang berarti Robi ini adalah seorang pengusaha dengan kekayaan unlimited. Ternyata piyama yang dikenakan oleh Aileen adalah bekas mendiang ibu Jessica, di mana dia langsung memintanya untuk mengganti pakaian. Namun Robi malah ingin Aileen tetap memakai piyama itu. Mungkin Robi merasa terkenang masa lalunya ya. It's that robe used to belong to my mother, and if I ask you to put on something else... Dengan celotehan Aileen yang tanpa batasan membuat Robi tertawa. Oleh sebab itu Jessica sangat berterima kasih kepada Aileen yang telah mengembalikan senyuman Robi. Saat Jessica mengajak Aileen ikut jalan-jalan ke mall, di sini dia menolak dan memilih tinggal di rumah. Namun ternyata ketika Jessica pulang, dia mendapati Aileen ngewong Brody, yang pasti kita tahu dengan siapa ya. Meski sudah berumur pun Robi ternyata masih kuat Brody. Sampai akhirnya Robi memutuskan untuk menikahi Aileen. Begitu dunia bekerja Brody, ada uang semua akan mudah ya guys ya. Louis, the second I laid eyes on you, I love you, Louis Fell. That's Fell and Aileen Carol Warnos. Jessica memilih untuk pergi dari rumah. Dia merasa rumah ini bukan lagi tempatnya, karena memang dia kurang setuju jika ayahnya ini menikahi Aileen. Sementara itu jiwa bebas Aileen memang belum berubah. Dia diam-diam pergi tengah malam, hanya untuk bersenang-senang saja. Di sana dia bertemu dengan seorang lelaki yang mengajaknya menikmati malam, dan Aileen langsung menerimanya. Tidak sedikit pun ada rasa takut di hidupnya, meski saat itu Aileen sempat diajak olahraga. Bukan Aileen namanya jika dia gak bisa ngelawan, namun kejadian ini membuatnya harus dibawa ke kantor polisi. Beruntung saja dia bisa bebas bersyarat berkat suaminya sendiri yaitu Robi. Di sini Robi sempat kecewa, tapi Aileen berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan dia bisa meyakinkannya. Babe, look, I'm sorry, okay? It just takes time, that's all. Esok harinya keluarga baru ini berlibur dengan menaiki perahu kecil bersama keluarga kolega kerja bernama Victor serta anaknya Asep dan si bungsu Acai. Memang Robi terlihat sangat bahagia dengan adanya Aileen, tapi apakah benar Aileen ini tulus kepadanya? Di waktu senggang ini Victor memperingatkan Robi bahwa dia harus berhati-hati kepada Aileen. Dia harus tahu latar belakang kehidupan Aileen sebelumnya. Dengan itu Victor bersedia untuk menyelidiki semua tentangnya. Sementara itu Aileen yang berada di bawah langsung dihampiri Acai yang masih penasaran kepadanya. Dan lagi-lagi dia berhasil mengalahkan begitu saja. Lalu meminta pulang kepada Robi. Turn around and go back out there. Tell your daddy it's time to go. Can we go home now, baby?
Please. Di tengah kekesalannya, Jessica coba untuk menghibur Aileen. Mereka pergi ke toko baju, tapi di sini Aileen merasa direndahkan oleh penjaga toko, sehingga dia marah-marah gak jelas. Tanpa dia sadari ada seseorang dengan napas yang berat sedang memperhatikannya dari kejauhan. Wow, siapa itu ya Brody? I don't need no one. Malam pun tiba, Jessica melihat lampu kantor Robbie menyala, yang ternyata Aileen sedang menulis cek dengan semua isi rekeningnya akan dia ambil. Jessica yang mengetahui itu menemui Victor dan siapa sangka Aileen telah memindahkan semua uang yang ada. Bahkan dia juga telah mengeluarkan Jessica dari hak waris Robbie. Eileen had you removed. She what? I'm sorry, Jennifer. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa, namun Victor diam-diam telah menyelidiki setiap masa lalu Aileen. Dia juga memberi Jessica salinan dari beberapa berkas mengenai Aileen. Not until I'm certain that I have enough evidence This isn't enough evidence? She's a convicted criminal, for Christ's sake. for you to have it for safekeeping. Keesokannya Victor menemui Aileen bersama Acai. Kedatangannya untuk meminta Aileen pergi meninggalkan keluarga Robbie. Tidak begitu saja dengan memberi beberapa jumlah uang sebagai hadiahnya. Namun Aileen menolak semua itu karena menurutnya jumlah tidak sesuai dengan yang saat ini dia miliki. Victor tidak bisa mengontrol emosinya, tapi lagi-lagi Aileen bisa melawan dan membuatnya meninggoy. Bahkan Acai juga bernasib sama. Pagi harinya Aileen yang sedang bersantai melihat amplop besar di luar setelah bel rumah berbunyi. Isi amplop itu adalah foto yang dimana Aileen sedang membereskan 2 kantong plastik sampah besar serta sebuah alamat motel. Merasa itu ancaman, Aileen pun langsung menuju alamat motel itu. Ternyata orang yang diam-diam mengikuti dengan napas berat serta mengirim amplop itu adalah Ujang. Tidak lain, ia adalah adik Aileen sendiri. How did you find me? Hello, Aileen. What the hell, man? Tidak disangka Aileen kembali nekat dengan membuat adiknya ini meninggoy. Entah apa yang sebenarnya ia pikirkan, yang pasti setelah itu Aileen mencari bukti perbuatannya. Namun dia malah menemukan asuransi yang dimana jika adiknya meninggal, semua kekayaannya atas nama Aileen. Other way around. Seems he made me the sole beneficiary of some fly-by-night life insurance policy. Malam harinya di tengah hujan, Aileen pergi ke bank untuk menutup bank milik Robbie. Hanya di sini bro, malam-malam bank masih buka. Sementara itu Jessica dan Asep terus mencari tahu tentang Aileen. Datanglah mereka ke sebuah resto yang dimana pekerja di sana adalah ibu dari Aileen. Didapatilah informasi bahwa Aileen ini seorang wanita yang ambisius, kuat, serta mempunyai delusi yang sangat tinggi. She does not have a conscience like other people. Dangerous liar. She controls. Setibanya di rumah, Robbie telah menunggu kedatangan Aileen. Kini dia telah mengetahui semua kelakuan Aileen. Bahkan uang yang diambil Aileen hanya sepersekian kecil dari jumlah sebenarnya. Karena Robbie telah memindahkan sebagian besar ke dalam rekening lain. Aileen berusaha memanipulasi Robbie dengan melemparkan kesalahannya kepada Jessica. Namun itu tidak berhasil. Robbie tetap memintanya pergi. Alhasil Aileen kembali berniat jahat. Sesampainya di rumah, Jessica dan Asep mendapati Robbie sudah terbaring. Dan di sana ada Aileen yang terus mengoceh hingga akhirnya kena bogem. Robbie dibawa ke rumah sakit, tapi Jessica ingin mengurus Aileen dulu. Jessica bisa mengelabui Aileen lalu mendorongnya menggunakan batang sapu sampai Jessica masuk ke kolam renang. Kepintaran Aileen dalam memanipulasi benar-benar bagus. Dia berpura-pura tidak bisa berenang sehingga Jessica langsung menolong. Pada akhirnya jadi malah sebaliknya. Beruntung Jessica selamat, dia kembali mengejar Aileen sampai ke perahu. Saat Aileen coba mendor Jessica, Robbie datang menyelamatkannya. Semua belum berakhir, Aileen juga selamat setelah hanyut. Beruntung dia masih memiliki uang peninggalan adiknya. Dan dia kembali melakukan hal yang dulu menjadi kebiasaannya, menjadi penyewa. Tapi keberuntungannya kini habis. Itu semua adalah cerita Aileen yang sedang diinterogasi oleh pihak kepolisian. Dengan keahliannya dalam memanipulasi skenario, polisi tidak begitu saja mempercayainya. Dia mengamuk di tempat interogasi dan akhirnya film pun tamat.